Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Happy Sista Devi MM selaku dosen mata kuliah Keuangan Syariah Kontemporer, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Keuangan Syariah Kontemporer kelas A dengan anggota Eva Komaria, Evalia Faroka, dan Sekar Putri Musroni. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai finansial teknologi dalam perspektif Islam. Lalu apa saja sih Mbak Eva materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Selanjutnya, dari kelompok 11 dalam video kali ini akan dibahas mengenai 6 pembahasan. Yang pertama ada definisi vintage, yang kedua ada sejarah dan perkembangan vintage baik di dunia maupun di Indonesia, dan yang ketiga ada dasar hukum dan regulasi vintage, yang keempat ada macam-macam vintage dan tantangan perkembangan vintage di Indonesia, yang kelima ada vintage dalam perspektif syariah, dan yang terakhir ada studi kasus mengenai vintage di Indonesia. Selanjutnya untuk pembahasan pertama ada definisi vintage. Vintage merupakan kepanjangan dari financial technology. Berdasarkan National Digital Research Center mendefinisikan vintage sebagai inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Contoh sederhananya saja yakni kartu debit, kartu kredit, e-banking, peer-to-peer lending, dan masih banyak lagi. Semua fasilitas tersebut bisa dimaksimalkan untuk mempermudah proses transaksi yang kita inginkan. Selanjutnya ada perkembangan vintage di dunia. Yang pertama dari tahun 1980-an, yaitu ketika sistem komputerisasi sangat berkembang pesat, perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mula munculnya vintage. Lalu kita beralih ke tahun 1982 sampai 1990, yaitu pihak perbankan mulai menerapkan sistem perbankan berbasis elektronik kepada para investor, serta munculnya beberapa saham online yang memudahkan para calon investor untuk menanamkan modal mereka. Lalu pada tahun 1998, perbankan di dunia mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. Lalu pada tahun 2005, vintage dalam bentuk peer-to-peer lending muncul di daratan Eropa, yaitu saat itu yang terkenal adalah Zopa, yang merupakan perusahaan peer-to-peer lending yang pertama yang berdiri di Eropa dan Inggris Raya. Lalu pada tahun 2006, peer-to-peer lending itu pun hadir di benua Amerika. Pada tahun itu, vintage yang muncul di awal perkembangannya adalah Prosper Marketplace dan Lending Club. Lalu ada di tahun 2011 yaitu perkembangan vintage di Tiongkok. Selanjutnya ada perkembangan vintage di Indonesia, yaitu bermula pada tahun 2015 dengan hadirnya Asosiasi Vintage Indonesia atau AFI yang bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni. Kehadiran AFI ini menjadi salah satu pemicu perkembangan vintage di Indonesia. Lalu pada tahun 2016 mulai bermunculan banyak perusahaan-perusahaan dan produk vintage. Hingga saat ini terdapat 150 vintage telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu pada tahun 2018 hingga sekarang perkembangan vintage di Indonesia itu mulai berkembang pesat. Pada tahun 2019 total penyaluran pinjaman telah mencapai 25,92 triliun rupiah, dan angka tersebut naik sebesar 14,36% jika dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai 22,67 triliun rupiah.
Menurut Raylon Wijaya, Ketua AFPI, dalam webinar yang diselenggarakan di IBS Jakarta, kondisi fintech per Oktober 2020 mencapai pengguna transaksi lender sebesar 698.000 dengan jumlah borrower sebesar 39 juta. Ada sebesar 137,66 triliun pinjaman yang telah terdistribusi ke pengguna walaupun pada masa pandemi, tapi disalurkan dengan sangat baik. Selanjutnya ada regulasi dan fatwa tentang fintech di Indonesia. Yang pertama ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 13/POJK 2/2018 yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi inovasi keuangan tidak dapat diabaikan begitu saja dan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Inovasi keuangan digital juga perlu diarahkan agar dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen, dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Lalu yang kedua ada Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 yaitu tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Dan yang ketiga ada Fatwa tentang Standar Majelis Ulama Indonesia nomor 117/DSN-MUI/2/2018 yaitu mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Terdapat 3 parameter produk ekonomi dapat dikategorikan sesuai dengan syariah, yaitu yang pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang. Yang kedua, ada produk sesuai dengan akad atau transaksi syariah. Dan yang terakhir, ada wajib menjaga adab-adab atau akhlak Islam dalam bermuamalah. Regulasi dan fatwa fintech selanjutnya adalah Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Kemudian yang kelima ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Dan yang terakhir ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kemudian ada macam-macam fintech. Fintech dibagi menjadi 5 macam, antara lain crowdfunding, microfinancing, digital payment system, peer-to-peer lending, dan market comparison. Crowdfunding. Masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Contoh dari crowdfunding adalah kitabisa.com. Yang kedua ada microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing ini adalah Amarta. Amarta menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Kemudian yang ketiga ada digital payment system, yaitu penyedia layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh perusahaan fintech ini adalah PayFast. Kemudian yang keempat ada peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Dapat membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah market comparison.
Dengan fintech ini, masyarakat dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai jasa keuangan. Fintech ini juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan fintech, penggunanya dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Tantangan fintech di Indonesia. Dilansir dari berbagai platform berita online, layanan fintech menjadi primadona di tengah pandemi. Dengan situasi ini, fintech disebut menjadi salah satu kunci penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Menurut Deputi Komisioner Institut dan Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan, Sukarela Batunanggar, terdapat beberapa tantangan besar yang menghambat perkembangan finansial digital di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan data OJK, sebanyak 54 juta masyarakat Indonesia masih belum terjangkau layanan keuangan konvensional. Salah satunya yaitu layanan dari bank, sehingga banyak masyarakat yang belum memiliki akun bank, terutama pendanaan kredit bagi UMKM. Yang kedua yaitu rendahnya literasi finansial digital. Terdapat banyak kasus masyarakat terjebak oleh fintech ilegal karena rendahnya pengetahuan mereka mengenai fintech digital. Seperti kasus belum lama ini, seorang guru TK yang melakukan pinjaman online mendadak viral karena pinjaman yang ia lakukan membengkak menjadi 40 juta dari pinjaman awal sebesar 2,5 juta. Dan yang terakhir adalah rendahnya sumber daya manusia untuk fintech dan startup. Dalam hal ini, pemerintah perlu fokus memulai memberikan pendidikan, pelatihan, dan advokasi. Materi selanjutnya adalah fintech dalam perspektif syariah. Fintech syariah adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun fintech ini merupakan terobosan baru, tetapi fintech ini mengalami perkembangan yang pesat. Fintech syariah memiliki kriteria khusus, diantaranya tidak mengandung unsur riba, gharar, madlorot, dan jahalah antara penjual dan pembeli. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. MUI mengeluarkan fatwa DSN MUI nomor 117 DSN MUI 2/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yang di dalamnya terdiri atas 8 bagian, yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, subjek hukum, ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, ketentuan terkait mekanisme dan akad, penyelesaian perselisihan, dan ketentuan penutup. Di Indonesia sendiri, fintech syariah yang ada saat ini seperti Investri, Start Zakat, dan Invest, Shark, Mari Usaha, dan lain-lainnya. Fintech syariah pertama yang mendapatkan sertifikasi halal MUI di Indonesia adalah Paytrend di tahun 2017. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang fintech syariah dilihat dari segi makosid syariah. Yang pertama itu ada menjaga agama atau al-din. Fintech syariah diciptakan sebagai dimana dengan maksud memudahkan dalam bertransaksi untuk mencapai kenikmatan ibadah yang memungkinkan masyarakat untuk membayar zakat, infak, sedekah, ataupun pembiayaan haji. Yang kedua adalah menjaga jiwa atau al-nafs. Fintech syariah juga dilindungi payung hukum guna memberikan kenyamanan bagi penggunaannya, yaitu seperti yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga ada menjaga keturunan atau nasab. Fintech syariah sendiri
berusaha menjaga keturunan dengan adanya vintage dengan berbasis investasi, financing and investment. Yang keempat ada menjaga akal, yaitu peluncuran vintage syariah telah dikaji dengan berbagai disiplin ilmu dan kemudian dilandasi dengan undang-undang yang mana memiliki relevansi dan korelasi dengan tuntutan maqasid syariah. Dan yang terakhir ada menjaga harta. Vintage syariah sendiri memiliki kriteria khusus, diantaranya tidak mengandung unsur riba, horor, modorot, dan juga hal-hal yang bersifat negatif yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal itu dimaksudkan agar harta dari pengguna vintage terjaga keamanan dan juga kehalalannya. Nah, masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada peluang dan juga tantangan vintage syariah di Indonesia. Nah, pembahasan yang pertama kita membahas tentang peluang terlebih dahulu, yaitu ada dukungan yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku vintage syariah untuk mendaftarkan secara resmi vintage di OJK. Jadi yang seperti misal kayak ada platform dan juga aplikasi-aplikasi vintage syariah itu akan lebih aman apabila sudah mendapatkan dukungan penuh dari otoritas jasa keuangan. Yang kedua ada kemudahan teknologi untuk kegiatan investasi dan juga donasi. Untuk investasi sendiri kan ada kayak misal dari Kaswa ID, dan juga kalau donasi kita tahu ya platform untuk donasi seperti kitabisa.com itu salah satu crowdfunding untuk penggalangan dana. Yang ketiga ada kasus dan fenomena vintage konvensional yang terjadi di masyarakat. Banyak sekali isu-isu yang mengkaitkan permasalahan masyarakat tentang bukan vintage syariah, vintage konvensional, di mana banyak sekali bunga yang dibebankan kepada si masyarakat tersebut atas pinjaman yang mereka ambil seperti itu. Maka dari itu peluang besar bagi platform vintage syariah untuk menunjukkan eksistensinya di masyarakat. Yang keempat ada mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Itu merupakan salah satu peluang besar bagi perusahaan-perusahaan pembuka vintage syariah yang akan dipasarkan di masyarakat Indonesia. Yang terakhir itu adalah terbukanya peluang masuknya perkembangan teknologi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi juga ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah tantangannya. Tantangannya adalah perizinan dan modal minimum pendirian vintage syariah menyebabkan vintage syariah yang terdaftar di OJK hanya beberapa saja. Karena lagi-lagi untuk suatu usaha baru terkendala di bagian modal dan juga perizinannya yang lumayan sulit seperti itu. Yang kedua ada minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengoperasikan vintage syariah. Sebenarnya bukan hanya pengoperasian vintage syariah saja ya. Ada juga beberapa faktor dari masyarakat tersebut yang akan nantinya menjadi nasabah dan juga masyarakat yang nantinya akan sebagai pengoperasian vintage syariahnya tersebut. Maka perlu sekali untuk dikaji lebih dalam tentang perekonomian, tentang keuangan tersebut khususnya di bagian vintage syariah. Yang ketiga ada masyarakat beranggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara vintage syariah dan juga konvensional. Lagi-lagi kita masih masuk lagi di pembahasan yang sama ya, kayak yang tadi itu rendahnya tingkat literasi dari masyarakat tersebut tentang keuangan khususnya di bagian vintage syariah. Karena ketidaktahuan dari masyarakat itu yang menyebabkan susah berkembangnya dari produk-produk syariah ini. Yang keempat ada kurangnya sumber daya manusia yang menguasai akad-akad transaksi berlandaskan prinsip syariah. Masih di permasalahan yang sama juga, masih perlu pengkajian dan juga tingkat literasi dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah persaingan teknologi masa depan. Oke, pembahasan selanjutnya adalah studi kasus. Teman-teman pasti nggak heran ataupun masih booming ya ini studi kasus yang kami angkat, yaitu tentang guru TK yang terjerat pinjaman online melalui platform vintage ilegal. Berita ini masih baru-baru, jadi
makanya dari kelompok kami mengangkat sebagai kasusnya. Seorang guru TK di Malang, Jawa Timur tengah terjerat utang dari pinjaman online. Awalnya dirinya hanya meminjam uang sebesar 2,5 juta rupiah secara daring pada tahun 2020 melalui 5 aplikasi berbeda untuk membayar uang kuliah. Seorang wanita yang berprofesi sebagai guru TK dengan penghasilan Rp400.000 per bulan terpaksa harus berhutang ke pinjaman online demi membiayai pendidikan kuliahnya. Utang yang semula hanya berkisar 2,5 juta menjadi membengkak karena beliau tidak bisa membayar hutang beserta bunganya karena gaji yang terbilang pas-pasan. Akhirnya beliau mencari pinjaman online lain untuk menutup utang terdahulu, sehingga bukan malah hutangnya selesai, melainkan utang yang terjadi semakin menumpuk karena pinjaman pokok dan juga bunganya yang terus meningkat, hingga sampai total utang yang ibu tersebut harus bayar ada 40 juta rupiah dari beberapa platform yang guru tersebut ambil. Total pinjaman online yang diakses oleh guru TK tersebut adalah 24 pinjaman online dan hanya 5 diantaranya yang terhitung legal. Sisanya merupakan platform atau aplikasi pinjaman online yang bersifat ilegal. Karena tak mampu membayar bunga beserta pinjaman pokoknya, beliau pun ditagih dengan cara yang tidak beretika oleh debt collector. Baik itu diintimidasi, melakukan pelecehan, dipermalukan di depan umum. Semuanya ditagih dengan cara yang tidak beretika seperti itu. Akibat dari teror tersebut, beliau dikucilkan di tempat kerjanya sampai dipecat. Terkait kejadian ini, Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapannya bahwa akan menjadi bahaya apabila pinjaman online ilegal marak di tengah-tengah masyarakat. Dari kejadian ini, pihak Wali Kota Malang, OJK, Satgas Waspada Investasi, dan AFPI ikut turut tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini. OJK memfasilitasi penyelesaian kewajiban guru TK tersebut pada fintech yang legal. Jadi semua hutang-hutang dari guru TK ini akan dilunasi, dibantu oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi hanya untuk yang terdaftar di OJK saja, aplikasi pinjaman online-nya. OJK pun berkoordinasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI mengenai kemungkinan adanya pelanggaran pelayanan yang dilakukan guru TK tersebut. Sementara mengenai pinjaman online yang berasal dari platform atau aplikasi ilegal, dalam pertemuan dengan Wali Kota Malang akan disepakati dibantu oleh Basnas Kota Malang sesuai dengan arahan Wali Kota. Selain itu, Satgas Waspada Investasi juga ikut andil dalam kejadian ini. Dalam operasional mencegah kerugian masyarakat hingga April kemarin berarti menemukan 86 platform fintech lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat. Di sini SWI juga menegaskan kepada masyarakat untuk tidak sembarangan dalam menggunakan aplikasi fintech dan apabila ingin melakukan pinjaman online, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah aplikasi atau platform tersebut terbilang resmi atau tidak, yaitu dengan cara mengecek di website OJK itu sendiri ya. Selain itu, dari pihak SWI juga menegaskan apabila ada masyarakat yang sudah terlanjur mengambil pinjaman online melalui platform ilegal, untuk secepatnya hendak melaporkan ke pihak kepolisian untuk lebih ditindaklanjuti lagi. Berdasarkan kasus fintech di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dari hal tersebut itu ada di tingkat literasi keuangan digital, khususnya fintech lending pada masyarakat itu masih rendah. Maka perlu adanya binaan dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mengetahui lebih aman tentang fintech. Kegiatan pinjaman online sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, dan platform-platform fintech yang terbilang ilegal pun sudah sangat banyak tersebar
baik melalui media sosial maupun telepon seluler seperti itu. Untuk mencegah terjadinya penipuan dan juga permasalahan dalam fintech pinjaman online, masyarakat harus lebih waspada dan mencari tahu kebenaran tentang fintech lending. Segala informasi sudah tersedia baik dalam media sosial, surat kabar, berita dalam TV, dan lainnya. Diharapkan masyarakat agar lebih jeli lagi dan meningkatkan kesadaran untuk membaca dan mencari tahu tentang seputar keuangan tersebut, khususnya di keuangan yang berbasis digital seperti itu. Sebagai masyarakat yang baik, hendaklah jangan malas untuk mencari tahu lebih dalam tentang perekonomian, khususnya bagian keuangan seperti itu. Karena memang semakin tingginya penggunaan digital, akan semakin banyak pemanfaatan dari digital tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan hal-hal negatif juga digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau lebih dikenal dengan cybercrime. Dari pembahasan tadi, semoga banyak hal-hal yang kita dapatkan, khususnya di studi kasus tadi, agar kita sebagai masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam pemanfaatan pinjaman online, bukan pinjaman online, lebih tepatnya kayak fintech, finansial digital seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.